warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Fikawati, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Satap 12 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kerinci, nomor NIM 241021111247. Hari ini saya akan melaksanakan praktek kinerja PPG batch 1 tahun 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini untuk melakukan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dimulai kedua. Doa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, dari mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, Indonesia Raya. Hadir hari ini, semuanya pada hadir. Baiklah. Materi kita hari ini adalah yaitu tentang Ibu bertanya, dengarin baik-baik ya. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata gibah? Gibah berarti membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Iya, bagus. Boleh kasih pesan. Kemudian bagaimana perasaan kalian jika kalian tahu sedang digibahi? Ayo, siapa yang bisa? Perasaan tidak nyaman, sedih, dan marah. Perasaan tidak nyaman, sedih, dan marah. Oke, boleh tepuk tangan lagi ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian pahami tentang arti kata tabayun? Tabayun diartikan sebagai cara memperhatikan informasi sebelum menyebarkannya atau membuat tulisan, sehingga mematuhi dari fitnah, salah paham, dan kesalahan dalam berkomunikasi. Oke, terima kasih. Mantap jawabannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mampu menjelaskan bahaya dan dampak gibah dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan relevan. Kedua, peserta didik mampu merancang dan menerapkan sikap tabayun dalam menghadapi informasi dan isu dalam kehidupan sehari-hari. Slide kita itu tentang Islam melarang gibah dan Melaksanakan tabayun. Jadi tadi sudah kita lihat dari teman-teman menjawab bahwa gibah itu adalah
membicarakan keburukan orang lain yang tidak diketahui ataupun menggunjing bisa. Kemudian apa lagi? Menggosip. Kemudian kita harus setelah itu kalau kita mendengar gibah malu sekarang, apalagi zaman digital, media sosial, misalnya nah ya, ini ada informasi. Katanya oh ini si A, si B. Kita lagi nah ya. Nah, itu ilustrasi. Nah, diperhatikan dulu. Ada tuh yang sama gambar yang ada di kuping. Berarti itu berita ya. Berita yang sampai ke telinga. Nah, itu cuma ceritakan ini bagaimana perasaan kamu kalau digibahi. Nah, itu ada di belakang dari satu orang. Nah, jadi kalau di mulut kita ini, kalau ada kata-kata yang salah, masalah lidah ini tidak berulang. Tengok tuh, ada tergambar kuping. Nah, kata-kata itu gibah. Itu contoh kan ya. Jadi kita harus menjaga lisan kita. Menghindari gibah. Jadi jangan mengungkit aib orang lain. Jadi jangan mengungkit aib orang lain itu apa? Jadi ada orang punya masalah ini, jadi kita ungkit, kita ceritakan, kita sebarkan. Nanti ini cerita ke sini, cerita ke teman-teman, oh si A itu begini. Oh, pengertian gibah yang pertama itu apa? Gunjing, sama ya, yang menyebutkan menceritakan orang lain, kemudian istilah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan atau aib orang lain atau menyebutkan keburukan orang lain, bisa orang tersebut tidak ada di kita cerita, kita bikin orang tidak ada, apakah kita main dengan kawan tadi sudah punya kawan ini, kamu tadi itu orang itu tadi begini loh. Nah itu yang namanya menggunjing. Jadi ada orangnya, walaupun ada fakta itu yang menggunjing, tapi kalau tidak ada fakta itu namanya nah, kemudian gibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, hukumnya haram, termasuk perbuatan keji, termasuk dosa. Jadi kita harus menghindari yang namanya gibah. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka ataupun membicarakan orang lain, kejelekan orang lain. Kalau orang marah, rasa kita hati gimana? Timbullah dosa. Nanti kita dijauhi dengan teman-teman kita. Jadi itulah ya. Jadi umat Islam jangan boleh cari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Jadi menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan baik orang lain. Yang bagus-bagus kita berbicara, jangan memancing timbul cerita ataupun menggunjing. Biasakan kita berbuat baik, kemudian selalu berpikir positif terhadap orang lain. Ayo, berdiri semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk semangat, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke.
Untuk mengerjakannya kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 kelompok. Kamu baca di sini ada materinya, kemudian di sini ada KPD-nya lah ya. Kamu baca. Kamu baca nanti ada gambarnya. Ya. Kamu kerjakan. Kerja kelompok sama-sama dikerjakan, ayo. Nah, dibaca di situ. Nanti di sini untuk jawabannya ada. Kita kelompok 4. Terus kelompoknya kelompok berapa? Ada nih. Ada soalnya sih kan? Tulis nama kelompok. Nah ini kelompoknya. Kerjakan sama-sama ya. Pertanyaannya, ini nanti catat di sini. Ini materinya. Oke. Paham kan? Paham ya? Nah,
Tulis nama kelompok berapa? Ayo kerja sama. Yang namanya kerja kelompok kita kerja sama ya. Sini dibaca. Nah, pertanyaannya mana? Tuh. Ini pertanyaan. Sini ada. Boleh. Silakan kerjakan. Yang namanya kerja kelompok, kerja sama. Ya. Waktunya nanti setelah ini nanti baru presentasi. Dah. Ayo. Bukan situ. Ini materinya di sini, kamu boleh cari jawaban di sini di sini. Pertanyaannya. Nah, boleh. Baru satu pertanyaan. Terus apa lagi yang kedua? Mengapa riba dianggap perbuatan dosa? Apa sebabnya? Karena apa? Udah baik. Nah, sama-sama. Kamu baca pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dulu. Nah, yang kedua apa? Yang kuat Dino, suaranya. Pertanyaan yang kedua. Itu apa langkah terbaiknya kamu lakukan? Langkah terbaiknya mana pertanyaan? Coba baca pertanyaan dulu. Cara presentasi bisa dikerjakan dengan menggunakan gambar. Itu kamu sudah membedakan dialektika, riba, apa? Mana pertanyaannya? Nah, lihat apa jawabannya tuh? Ini sudah, yang sini sudah. Sudah semua selesai? Sebelum itu kita break dulu, kita semangat, biar kita semangat. Ayo, baru kita nanti ke depan. Ayo, tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah sekarang yang sudah siap, ayo kita presentasikan ke depan. Kelompok 2 maju ke depan ya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Ya. Baiklah, ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 2.
Saya sebagai dan sebagai diri saya dan diri saya. Iya, sebagai diri saya. Dan dalam presentasi kami. Apa makna gibah menurut ayat di atas? Menurut ayat ini, gibah atau menggunjing diartikan sebagai membicarakan aib orang lain di belakangnya yang dapat menyakiti hati dan merusak hubungan antar sesama. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghindari perilaku mengunjing yang dapat menimbulkan dosa. 2. Mengapa gibah dianggap perbuatan dosa? Karena merusak hubungan antar sesama, menimbulkan fitnah, menyakiti hati, bertentangan dengan akhlak dan perbuatan yang tidak disukai Allah. 3. Teruskan 3 dampak negatif gibah terhadap diri sendiri dan sekitar. Merusak hubungan dan reputasi diri, meningkatkan stres dan kecemasan, menciptakan lingkungan yang tidak harmonis. Bagus. Kasih aplaus untuk teman-teman. Kemudian kelompok. Silakan kelompok 4. Presentasikan hasilnya. Ada penjelasan yang lain tolong diperhatikan. Ayo ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gibah dan tabayun. Perkenalkan, saya bernama Aldun. Saya Wulan. Saya Lutfi, saya Vino, saya Rizky. Dan teman saya Wulan akan menjelaskan mengenai gibah dan tabayun. Apa makna gibah menurut ayat di atas? Gibah adalah mengunjing atau mencari kesalahan orang lain. 2. Mengapa gibah dianggap perbuatan dosa? Karena itu bisa merusak pertemanan. 3. Tuliskan 3 dampak negatif gibah terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dimusuhi, dibenci, dijauhi. Boleh tepuk tangan semuanya. Sudah selesai? Ada yang ditanyakan setelah kita melihat dari tadi, kemudian kamu mengerjakan tugas atas pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kumpulkan hasil tugas ke depan ya. Kumpulkan tugasnya. Sudah semua? Baiklah nak. Untuk kali ini sebelum kita menutup pelajaran kita ada kesimpulan apa tadi? Tabayun.
penjelasan ataupun fakta daripada berita tersebut harus dicek dan recheck. Paham semuanya? Bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Semuanya semangat? Semangat? Iya. Coba secara kita pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, maka kita membaca doa. Silakan. Silakan. Sebelum pulang